Ya, terapi stem cell itu sebenarnya adalah bagian daripada advance terapi medicinal product. Jadi produk obat yang lebih mutakhir daripada obat-obat farmasi yang saat ini ada. Nah, di dalam advance terapi medicinal product atau disingkat dengan ATMP ini ada 4 poin. Ini standar internasional ya. Yang pertama adalah stem cell itu sendiri. Yang kedua adalah terapi gen. Yang ketiga adalah terapi dengan menggunakan scaffold. Scaffold itu untuk kayak seperti apa ya, rumah atau homing gitu ya, rumah daripada stem cell. Terus yang keempat adalah terapi berdasarkan untuk replace organ, mengganti organ, jadi cangkok organ. Nah, cangkok organnya ini bukan seperti cangkok organ dari katakan kadaver gitu ya, diambil jantungnya atau ginjalnya untuk ditransfer, tapi dari sel. Jadi dibuat sel, dikembangbiakkan jadi organ tertentu itu yang dicangkokkan. Nah, ini sudah ada di dunia ada. Nah, di Indonesia sendiri yang lebih banyak dikenal adalah terapi stem cell-nya dari keempat tadi poin tadi. Nah, terapi stem cell di Indonesia itu sudah ada, mulai dikembangkan lah ya tepatnya sejak tahun 2006. Nah, 2006 Dr. Bunyamin Setiawan sebagai foundernya KLB, beliau menginisiasi kenapa di Indonesia tidak ada terapi stem cell ya, gitu. Karena di dunia udah mulai jalan tuh tahun 2006. Nah, terus beliau membangun Stem Cell and Cancer Institute, SCI gitu ya, SCI di Pulau Mas. Nah, itu saat itu penelitian tuh diuji laboratorium semua. Bagaimana sih cara membuat stem cell? Nggak ada yang bisa. Saat itu tahun 2006. Tahun 2006 dicoba di laboratorium membuat stem cell dari mana? Dari sumsum tulang. Dikembangbiakan jadi stem cell. Nah, setelah jadi stem cell diuji terus nih stem cellnya, efektifnya bagaimana, terus uji keamanannya. Itu di laboratorium semua ya. Sampai tahun 2013. Nah, jadi udah sekitar 7 tahun tuh yang membuat di vitro uji laboratorium. Nah, 2013 kita udah menemukan stem cell-nya, udah jelas bisa, dibuatlah pabrik stem cell yang pertama di tahun 2013. Itu di Pulau Mas, masih kecil pabriknya. Nah, pabrik stem cell yang pertama itu dibuat, lalu belum masuk ke uji manusia dulu, ke hewan dulu. Jadi diuji di hewan, aman, baru dilakukan uji di manusia. Nah, itu kerjasama waktu itu dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. RSCM, terus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung gitu ya. Nah, itu untuk berbagai macam kondisi seperti luka bakar, lalu untuk critical ischemia, artinya kalau itu apa ya, ulkus diabetikum, ya, yang pasien-pasien dengan luka diabetes yang mau diamputasi, itu semua hasilnya bagus. Terus untuk lutut, osteoartritis bagus gitu ya. Nah, itu percobaannya itu cukup lama juga untuk di manusia ya, mungkin sekitar dari tahun 2013 sekitar 10 tahun dicoba di manusia gitu ya, dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Nah, setelah itu di tahun 2019 tepatnya itu kan masuklah pandemi COVID. Nah, pandemi COVID di Wuhan kan terjadinya pertama. Nah, di Wuhan itu sendiri dilakukan percobaan terapi stem cell buat pasien-pasien COVID dengan derajat sedang, berat, dan kritis, dan semuanya bagus hasilnya. Selamat gitu ya dibandingkan dengan yang tidak pakai stem cell. Nah, dari situlah seluruh dunia pakai coba stem cell untuk terapi COVID masuk Indonesia. Nah, di Indonesia KLB bersama dengan BRIN dengan 3 rumah sakit ya, Rumah Sakit Cipto, bukan Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Sagito, dan Rumah Sakit Muadi Solo itu melakukan percobaan biaya dari negara ya untuk mengatasi pasien-pasien COVID derajat berat dan kritis. Hasilnya bagus, kurang lebih ada 40 pasien dicoba. Hasilnya bagus. Nah, stem cell itu bisa jadi masuk jadi emergency use authorization, dipakai stem cell
untuk pasien COVID. Nah setelah itu karena sudah banyak yang pakai kan COVID sudah selesai. Nah dokter makin merasa lebih percaya diri menggunakan stem cell karena pasien-pasien COVID yang waktu dipakai itu semuanya tidak ada efek samping dan justru ada efek yang positifnya gitu ya. Bahkan pasien-pasien itu setelah sembuh malah lebih segar. Dan dokter sudah banyak pakai, rumah sakit banyak pakai, makin yakin. Nah setelah itu dari pemerintah regulasinya makin mendukung. Regulasi yang mendukung itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kesehatan stem cell untuk terapi pada bidang ortopedi dan traumatologi. Ya, jadi sangat layanan. Nah, sangat layanan itu dipakai di seluruh rumah sakit karena sangat layanan dari Kementerian Kesehatan kan berarti sudah diperbolehkan digunakan, tapi masih bidangnya traumatologi dan ortopedi. Nah, udah, jadi semua rumah sakit sekarang pakai semuanya untuk bidang tersebut. Nah, nggak lama lagi mungkin keluar untuk bidang neurologi, bidang penyakit dalam, internis, bidang dari bedah plastik, spesialis kulit dan sebagainya. Jadi stem cell di Indonesia ini pemerintah sangat mendukung.